Paulus hamba Tuhan yang dahsyat dipakai Tuhan. Dia nasehatin Timotius. Dia bilang kalau ibadah hidupmu disertai rasa cukup. Rasa cukup ini bawa keuntungan yang besar. Di hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang ada rasa syukur pasti hati yang penuh dengan nyanyian, pujian. Yang membuat kamu mudah masuk hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kuasa. Katakan amin saudaraku. Nah Paulus bilang, diajarin lagi. Untuk bisa hidup dengan rasa cukup. Yang harus disetting pikirannya tuh yang macam apa? 1 Timotius 6 ayat 7 diajarin. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Ini prinsipnya dia. Belajar rasa cukup. Apa kita mau lebih, kelihatan lebih supaya dipuji orang? Lebih baik gak usah pikirannya kayak gitu. Kita belajar cukupnya tuh apa. Kalau ada lebihnya, pikirkan. Aku ingin pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Untuk bisa bantu keluarga. Untuk bisa bantu banyak orang. Standar rasa cukupnya Paulus tuh, rasa puasnya dia minimal banget. Ayat selanjutnya, ayat 8, dia katakan begini. Asal ada apa? Makanan dan pakaian. Cukuplah. Jadi gak ada yang lebih. Kalau saudara nanti diangkat sama Tuhan. Jabatannya tinggi. Kekayaannya makin besar, banyak. Makin terkenal. Kalau saudara sudah tetapkan standar rasa cukup yang minimal. Orang hormati, segani, kembalikan ke Tuhan. Orang hina, orang menyerang, jelekin, enggak pengaruh. Kita enggak nuntut diperlakukan VVIP. Ngerti enggak saudaraku? Karena kita orang VVIP. Tapi ada satu. Dalam Filipi 4 ayat 13. Dan dia tulis dengan satu kata-kata ini yang buat dia hebat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan apa? Kekuatan padaku. Dia bilang segala perkara dapat dia atasi. Dia dapat selesaikan di dalam dia yang memberikan kekuatan pada kita. Kalau saudara bisa mengatasi banyak perkara, banyak masalah, saya yakin berkat Tuhan itu juga makin besar. Kalau ada orang punya perkara apa? Sakit gigi. Saudara sebagai dokter gigi bisa ngatasi dia. Dampaknya apa saudara? Saudara akan dapatkan apa? Upah. Nah apa yang menyebabkan Rasul Paulus bisa menanggung banyak perkara? Ayat 11 dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala. Kita gak akan pernah bisa ya kan hidup dalam kelimpahan sampai kita belajar rasa cukup. Kalau kita belajar rasa cukup, pertama adalah ada rasa syukur. Yang bisa mudah kita masuk hadirat Tuhan. Kita bilang orang positif orang ini. Yang kedua, menghindari kita dari roh rakus dan serakah. Yang ketiga, ada kuasa Allah berupa hikmat dan kuasa untuk menanggung mengatasi segala perkara. Ada satu kata yang bagus sekali saya pernah dengar. Kalau kamu mau sukses, jangan kejar suksesnya. Kalau kamu mau kaya, jangan kejar kekayaan. Kalau kamu mau jadi orang terkenal, jangan kejar popularitas. Jadi apa dong? Kalau untuk sukses yang kita harus kejar, supaya bisa terkenal dan bisa kaya. Tuhan ajarin, Matius 6 ayat 33. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, intinya begini, ayat-ayat sebelumnya. Ketimbang kamu khawatir, ketimbang kamu memikirkan dan membicarakan hal-hal yang kamu tidak inginkan itu terjadi, lebih baik kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Semuanya akan ditambahkan padamu. Kalau kamu punya kerajaan Allah dan kebenaran, nilai diri kamu meningkat, harga diri kamu meningkat. Karena kamu bisa menanggung banyak perkara, kamu bisa menjadi banyak berkat buat orang lain, maka kekayaan akan ikut kamu. Kehormatan ikut kamu. Jadi orang Kristen jangan saudara kejar kekayaannya. Jangan kejar popularitas. Jangan kejar rasa hormat dari orang lain. Harga diri dinaikin. Nilai diri dinaikin. Emas gak ngejar duit. Duit yang ngejar emas. Karena emas punya nilai. Punya harga. Kalau saudara punya nilai, saudara punya harga yang terus meningkat.
Duit ikutin saudara. Kehormatan ikutin saudara. Kemuliaan ikutin saudara. Oleh karena itu saudara selalu di dalam khotbah saya berapa hari ini. Tuhan ajar saya soal apa? Rendah hati dan mau diajar. Sehingga kita ini tambah pinter di dalam Tuhan. Ngerti jadi orang yang lebih bijaksana. Karena kita punya hikmat Allah.